Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes. Indonesia, Jaya. yeay. Hai sobat pencinta catur, welcome back to Errol Chess. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Teman-teman, kembali lagi saya akan ajak kalian untuk menyaksikan perjuangan atlet catur Indonesia di ajang ke-31 tahun SEA Games Vietnam 2022. Nah, hari ini dimainkan kategori bergu catur cepat putra dan putri. Nah, peluang besar ada di tim putri, di mana tim putri dari selesainya 3 babak memimpin klasemen dengan 2 kali kemenangan dan 1 kali remis. Nah, di babak kedua tadi mereka berhadapan dengan pesaing terberat ya, bisa dikatakan seperti itu, dari tuan rumah yaitu Vietnam. Nah, saya akan ajak kalian untuk menyaksikan partai dari andalan Indonesia, Master Internasional Medina Warda Aulia, yang juga bergelar Women Grandmaster ya teman-teman. Nah, Medina pegang buah putih berhadapan dengan Pamlitau Nguyen. Ini merupakan istri dari Nguyen Ngoc Trong Son, yang bergelar Master Internasional juga dengan elo rating 2369. Sebelum itu teman-teman, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari dunia percaturan internasional. Medina memulai dengan D4 dan dijawab Pamlitau C6. Medina M4 berubah jadi pembukaan karokan. Kemudian hitam D5. Medina pilih kuda C3. Variasi lain yang bisa dipilih oleh putih adalah makan atau E5. Kalau makan pilihannya adalah variasi exchange atau pertukaran. Kalau E5 adalah variasi advance. Kuda C3, hitam pion D makan E4. Medina kuda pukul E4, hitam kuda F6. Nah, ini variasi main lane ya dengan pilihan kuda F6. Medina kuda pukul kuda. Nah, jika menolak, maka hitam akan melakukan H5 teman-teman. Secara teori dia akan menyerang dengan H5. Nah, kalau H4 dia akan gajah G4. So, kuda F6 ini adalah pilihan paling baik. Kuda pukul kuda, hitam pion E makan kuda, kemudian putih C4. Hitam gajah D6, putih gajah D3, hitam rokade pendek. Putih kuda E2, hitam kuda D7, putih rokade pendek. Hitam benteng E8, putih gajah E3. Hitam kuda F8, manuver dilakukan, putih kuda G3. Hitam menteri C7, putih menteri H5. Hitam gajah D7, putih benteng A E1. Kemudian hitam gajah F4. Putih menteri F3, hitam gajah pukul gajah, putih pion F makan gajah. Secara evaluasi, sampai selesainya 15 langkah, putih dikatakan unggul teman-teman. Kemudian hitam menteri A5, ancam pion A2, kemudian putih A3. Hitam masuk menteri D2, putih gajah F5. Memberikan pion gratis di petak B2. Jika dimakan, maka Medina akan menjawab dengan menteri G4. Dengan ide menukar gajah, dan kalau ditukar gajah pukul gajah, maka Medina akan kuda pukul gajah, ancam mat. Jika kuda E6, ada D5, ancam kuda, dan ada ancaman mat. Dan jika memilih kuda G6, maka putih akan merespon dengan H4. Nah, ini yang bahaya. Jika G6, maka putih akan benteng ke petak B1. Jika menteri C2, maka akan benteng B7. Ini bahaya sekali, ada ancaman kuda H6. Dan Pamlitau tahu itu, dia tidak melakukan itu dan dia pilih gajah E6. Medina benteng E2, hitam menteri A5. Putih benteng C1, jaga pion C4, hitam benteng A D8. Putih H4, hitam gajah pukul gajah, putih kuda pukul gajah, dan hitam G6. Ancam kuda, Medina kuda G3, hitam F5, putih benteng F2, coba dobrak dari jalur F, hitam kuda E6. Nah, saat ini evaluasinya berubah dan jadi keunggulan untuk hitam. Putih merespon dengan benteng C3. Hitam menteri C7. Kemudian putih kuda E2,
mencegah F4 ya. Hitam H5. Kemudian putih B4. Hitam menteri E7, ancam pion H4, putih menteri H3. Hitam B5, dan itu merupakan langkah yang kurang tepat karena mengurangi keunggulan hitam. Langkah yang lebih tepat di sini adalah kuda F8. Nah, jika kuda F4, maka hitam akan kuda H7 dan kuda F6. Itu manuver yang direncanakan dari kuda F8, dan itu berbahaya. Jika dilanjutkan mungkin dengan B5, maka akan kuda F6. Ini ya sob, jadi ini bahaya banget buat putih. Untungnya Pamlitau tidak melihat itu dan dia jalan B5. Medina pion C makan B5, pion C makan B5, putih menteri G3. Medina sekarang punya pion promosi di jalur D. Hitam menteri D6, putih menteri tukar menteri, benteng tukar menteri, dan putih kuda F4. Menyederhanakan permainan, hitam kuda pukul kuda, benteng tukar kuda. Nah, sekarang jadi seimbang nih teman-teman, sampai 32 langkah. Hitam coba dobrak dengan A5, putih benteng F1. Hitam pion A makan B4, pion A makan B4, dan hitam benteng A6. Coba ganggu dari jalur A, Medina fokus untuk mengganggu dengan pion promosinya. Benteng A4, putih benteng B3, hitam benteng A2, putih D5. Hitam benteng D8, menjaga pion promosi, putih raja H2. Dengan ide raja G3 teman-teman. Hitam raja G7, putih raja G3. Hitam benteng D7, putih benteng C3. Hitam benteng B2, putih benteng D4, menjaga pion B4. Hitam raja F6, putih benteng C5. Nah, sekarang dengan pilihan benteng B2 tadi, lupa ya bahwa hitam pion B5-nya jadi terancam. Nah, jika menjaga dengan benteng B7, maka putih akan ganggu dengan D6. Kalau raja E6, maka putih akan ganggu dengan benteng C8. Sebenarnya ini masih seimbang sih teman-teman, tapi kira-kira seperti inilah. Karena ini permainan catur cepat dengan 15 menit dan bonus waktu 10 detik setiap langkahnya, maka wajar kalau tidak selalu akurat langkah dari dua pemain ini. Setelah benteng C5, Pamlitau benteng E7, ancam pion E3, putih benteng C3. Hitam benteng D7, putih raja F3. Hitam benteng E7 lagi, ya Pamlitau hanya menunggu Medina ganggu dengan benteng C6. Raja G7, putih D6. Benteng D7, Medina benteng C5. Nah, kali ini pion B5 harus dilepas ya oleh hitam karena kalau jaga benteng B7 pionnya akan promosi. Kemudian hitam raja F6, putih pukul pion B5. Hitam raja E6, ancam pion D6, putih benteng B6. Hitam F6, putih benteng B8. Medina melepas pion D6-nya. Kemudian hitam G5, ya tidak pilih benteng D6. Jika pilih benteng D6, maka benteng pukul benteng, raja pukul benteng, dan B5 akan dimainkan oleh Medina. Dan Medina akan memindahkan bentengnya mengancam pion di petak G6. Kira-kira seperti itu. Nah, seperti ini. Dan ini akan menguntungkan untuk putih ya. Oke, dan ternyata G5 dimainkan oleh hitam, putih benteng H8. Cerdik sekali Medina lebih pilih benteng H8. Mengapa? Karena pion H5-nya akan jatuh dan kalaupun hitam makan pion H4 nanti juga akan jatuh. Dan hitam di sini punya masalah dengan pion tumpuknya ya. Hitam ternyata pilih G4 teman-teman. Kemudian putih raja G3. Hitam benteng tukar benteng pukul D6, putih benteng pukul benteng, raja pukul benteng, dan ambil pion H5. Hitam raja E5, putih benteng H8. Ya, sekarang Medina punya aset kembali dengan pion promosi di jalur H. Hitam benteng pukul pion B4, putih benteng E8 skak, raja D6, dan H5. Nah, ini jadi keunggulan buat Medina. Kesalahan dari hitam adalah ketika benteng B4 kemudian benteng E8, mungkin yang lebih tepat adalah raja D5. Satu langkah aja beda ya. Apa sih bedanya? Ya kalau raja D6 terlihat kayak nggak ada bedanya ya teman-teman. Tapi ternyata itu berbeda. Menurut teman-teman kenapa beda? Coba tulis di kolom komentar.
Nah, lanjutin partainya ya, Raja D6 dan H5. Kemudian hitam Raja D7, putih benteng A8. Hitam Raja E6, putih H6. Hitam benteng B7, cover pion H7, putih Raja H4. F4 dimainkan oleh hitam, pion E makan F4. Raja F5, pembeli tahu coba mengcover, putih Raja H5. Raja pukul pion F4, putih benteng A4 skak. Raja F5, Medina ambil pion G4. Cerdik sekali. Kemudian hitam benteng B1, coba skakmat dengan benteng H1, putih benteng H4. Hitam benteng B7, putih G4. Raja F4, benteng H1, benteng B5, Raja G6. Raja makan pion G4, pion H7, dan kemudian benteng B8 dan Raja F6. Pembeli tahu menyerah teman-teman di langkah ke-70. Panjang sekali ya, tapi apa yang dilakukan Medina ini sangat berarti sekali. Dengan kemenangan ini membuat Indonesia menang atas Vietnam, karena di partai lain Umi menahan Voti Kimpung, pecatur dari Vietnam. Ya, sistem dari pertandingan bergu catur cepat putri ini, putri dan putra ya, adalah 2 orang lawan 2 orang. Dan di babak pertama Indonesia menang atas Malaysia, babak kedua menang atas Vietnam, babak ketiga mereka remis lawan Filipina. Dan dengan seperti ini, tim putri, Medina dan Umi membuka peluang untuk mendapatkan emas dari kategori bergu catur putri, teman-teman. Bagaimana dengan tim putra? Ya, tim putra dari 3 babak. Babak pertama mereka dikalahkan oleh Vietnam, babak kedua mereka menang atas Malaysia, babak ketiga mereka remis lawan Thailand. Saat ini tim putra berada di peringkat 3. Mudah-mudahan tim putra juga besok ya di babak 4 dan 5 menang semuanya dan minimal bisa masuk 3 besar. Dan buat tim putri, karena besok akan melawan Thailand ya, mudah-mudahan menang kembali. Dan saya rasa Indonesia akan mendapatkan emas dari tim putri ya teman-teman. Yuk doain teman-teman, tanpa dukungan kalian ini tidak akan mudah, dan berkat dukungan kalian tim Indonesia bisa tampil dengan baik. Bagaimana menurut kalian? Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess, Catur Yes Indonesia Jaya.